Welcome to the story. Kisah Abu Nawas yang diremehkan di hajatan orang kaya gara-gara baju usang. Apes banget. Abu Nawas diremehkan di hajatan orang kaya gara-gara baju usang. Apes banget loh. Bermula dari suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya raya akan menggelar hajatan pernikahan secara besar-besaran. Sudah tentu tamu yang diundang juga dari kalangan orang kaya. Akan tetapi berbeda dengan Abu Nawas, meskipun bukan orang kaya, dirinya adalah tokoh yang sangat terkenal. Ia mendapat undangan itu dengan senang hati. Abu Nawas menyanggupi datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya tersebut. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan merasa matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan, kemudian lambat laun berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, dia melihat sudah banyak orang yang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah pudar, jadi tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela napas. Dengan perasaan kecewa, dia pun memutuskan pulang kembali ke rumah. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini mengenakan jubah yang bagus dan indah, sehingga terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk dan dipersilakan duduk di depan meja besar yang penuh hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu lainnya. Tapi bukannya makan yang lahap seperti yang dibayangkan tadi siang. Abu Nawas malah tidak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu," kata Abu Nawas berteriak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian tamu undangan, termasuk tuan rumah. Ia memandangnya dengan heran. Lalu Abu Nawas berkata, "Tadi waktu aku pertama ke sini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mengajakku makan. Tapi setelah kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Dipersilakan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak," kata Abu Nawas. "Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak aku," tambah Abu Nawas lagi menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, semua tamu yang hadir, termasuk si tuan rumah,
langsung tersadar akan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Wallahu a'lam. Keberisikan anak menteri main rebana. Abu Nawas kerjai balik pakai cara cerdas. Abu Nawas keberisikan anak menteri yang main rebana. Diawali dari seorang menteri istana yang mempunyai anak suka menabuh rebana. Hal ini sekilas terlihat wajar, tapi balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, mulai siang hingga malam, si anak terus menabuh rebana. Perilaku ini tentu saja membuat orang tuanya resah setiap malam. Ketika menjelang istirahat, si bocah masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari, ketika suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilakunya, sang ayah yang seorang menteri coba menasihati, tapi si anak tidak peduli. Ini membuat ayahnya emosi, lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pekerja rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini dengan sangat terpaksa, Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pekerja menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasihati kepada si anak bahwa jika terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, dia tidak menghiraukan nasihat tersebut. Dikarenakan usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib kedua. Tapi tabib kedua mengatakan bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib ketiga. "Hamba pastikan anak Tuan memang sudah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, agar Tuan sekeluarga tidak terganggu. Tutup telinga dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib keempat. Sang tabib membawakan buku berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya memilih kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib kelima, meskipun membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahan.
Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya itu. Sampai akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu atau pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabur rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya, Pak Menteri?" Tuan Menteri pun segera memberikannya. Lalu Abu Nawas pun mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabur rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran. Ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Ia langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab.